Hello keluarga jiwaku, welcome back to TBMT channel. Terima kasih untuk kalian yang tetap stay tune di TBMT channel, dan selamat datang untuk yang baru bergabung. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Kali ini kita akan membaca energi ciri-ciri jodoh Cancer di tahun 2021. Ini nanti sistemnya pilih pile, dan timestampnya kalian bisa lihat di description. Yuk kita langsung simak aja, nanti pilih pile sesuai pilihan yang memanggil hati kalian. Oke, kita langsung cus ke pile-pilenya. Nah, ini untuk pilihan pile-pilenya. Pile nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 untuk ciri-ciri jodoh Cancer di tahun 2021. Jadi pilih pile 1, pile 2, dan pile 3. Pile 1 warnanya biru, pile 2 warnanya hijau, dan pile 3 warnanya kuning. Gunakan intuisi kalian, ciri-ciri jodoh, dan bayangkan ciri-ciri jodoh untuk kalian. Mungkin kalian nggak punya penggambaran, nggak apa-apa, it's okay. Tapi kalau kalian menginginkan, mempunyai keinginan untuk menikah, pikirkan keinginan menikah untuk jodoh Cancer di tahun 2021, menikah di tahun ini ya. Kalian bisa bayangkan, afirmasikan kalian ingin menikah, dan kalian melihat ada 3 pile. Kalian bisa pilih 1, 2, 3, biru, hijau, kuning. Oke, yang sudah memilih, oke, untuk yang sudah memilih, saya singkirkan pile nomor 2, saya taruh di pinggir sini ya. Ini 2, dan pile 3 kuning, hijau, dan kuningnya saya taruh samping dulu, dan kita bahas pile yang pertama, yang pilih warna biru. Yang pilih warna biru, pile nomor 1, yang pilih pile nomor 1 untuk ciri dan jodoh Cancer di tahun 2021. Jadi bisa jadi orang ini sudah kalian temui atau belum kalian temui. Ciri-cirinya seperti apa, dan itu adalah jodoh untuk kalian. Di sini jodoh mungkin sampai jenjang pernikahan ya. Tapi bisa jadi kalau yang sudah menikah, mungkin kalian tertonton, mungkin sudah menikah ada masalah ya. Nggak mengharapkan ada masalah sih, tapi itu adalah hal yang sudah tidak aneh lagi. Kalian baru bisa menemukan jodoh kalian setelah menikah. Mungkin kalian menikah kedua, ketiga, nggak ada peraturannya ya. Oke, itu untuk pile nomor 1 ya, yang pilih warna biru. Kita lihat. Oke. Baru saja ya, baru aja saya membahas pernikahan. Oke. Kalau yang di sini ini sudah menikah ya. Ciri-cirinya, orang ini sangat sabar sekali, dia sabar sekali. Tapi di balik kesabarannya dia itu dulu pernah kehilangan. Ini, dia pernah kehilangan, dan di situ dia itu melakukan kesalahan yang berulang-ulang mungkin kepada kalian ya. Bisa jadi kepada kalian masih tetap stay komunikasi sama mereka,
Dia itu cuma menginginkan sebuah pernikahan yang bahagia, punya anak dan tercukupi. Ten of Cup, dia itu menginginkan itu. Kalau dibilang dia secara finansial dia sudah cukup, iya dia sangat cukup secara finansial. Dia sepertinya sudah menikah dulu dan punya ini, kayaknya dia udah menikah tapi dia diselingkuhi gitu, atau enggak dia pura-pura bahagia dengan pernikahannya, itu bisa jadi. Jadi di sini mungkin dia sudah menikah tapi dia gimana ya? Di sini juga kan dia ada belajar ya. Iya, dia itu udah menikah, dia itu kayak belajar lagi gitu. Belajar mengenai relationship, belajar mengenai hubungan. Itu. Oh, ini ada yang sudah menikah. Terus kalian itu bertahan karena ada anak, sudah punya anak. Itu memang jodoh kalian. Dia memang berkali-kali melakukan kesalahan, tapi memang kesalahan yang dia buat itu real hanya sebagai pembelajarannya dia aja. Tapi memang itu sebenarnya jodoh kalian, cuman kalian masih bertanya, kok ada sih orang kayak gini, kok hubunganku kayak gini tuh, gitu. Ini bisa jadi kalian yang dia itu berbesar hati banget gitu loh, sabar kebapaan banget orang ini, finansialnya stabil juga. Atau mungkin bisa jadi kalian yang melakukan sesuatu. Ini mungkin untuk Cancer yang mungkin kalian sempat bercerai, terus kalian mungkin mau bercerai tapi kalian balik lagi gitu. Itu ada juga di sini. Itu ciri-cirinya orangnya sih ya sabar, berbesar hati. Ini ya orangnya sabar, cuman memang orang ini berkali-kali melakukan kesalahan. Di sini nggak disebutin zodiaknya ya. Orang ini tuh melakukan kesalahan, dia pelan banget kalau dia menjanjikan sesuatu ke kalian. Dia tuh pelan banget, nggak ada progres, kayaknya dia nggak melakukan apa-apa, tapi sebenarnya dia melakukan gitu. Dia melakukan, cuman melakukannya itu sangat pelan, sangat pelan. Mungkin dia gini, mungkin dengan kalian dia bertengkar, bolak-balik bertengkar, tapi pertengkaran kalian itu sebenarnya juga akhirnya ujung-ujungnya dia yang ngalah. Itu karena dia memang harus belajar. Itu untuk ciri-ciri yang di pile nomor 1 ini. Ini kayaknya orang ini ya udah menikah sama kalian, atau mungkin udah hampir bertunangan sama kalian, tapi dia cukup keep communication ya, maksudnya dia menghilang tapi masih tetap jaga komunikasi karena ada anak. Sebenarnya jodoh kalian itu, cuman harus melalui proses dan tahapan yang kurang enak. Kita lihat apa pesan dari semesta untuk kalian. Transformasi, perubahan yang sedang Anda alami membawa kebaikan-kebaikan dalam hidupmu. Berubah untuk kebaikan akan mendatangkan kebahagiaan ke dalam hidupmu. Oh, jadi ini orang bisa jadi dia udah married dan kalian pun mungkin udah married. Hubungan kalian itu kayak apa ya? Hubungan kalian itu kayak masih sama-sama belajar, karena kalian pernah sama-sama terluka itu. Tapi dia sabar banget, finansial juga mencukupi. Dia itu cuman pengennya ini aja. Iya, ini bisa jadi dia udah nikah beberapa kali gitu. Ini pesannya untuk kalian itu, perubahan yang sedang dialami kalian itu membawa kebaikan-kebaikan dalam hidup kalian. Berubah untuk kebaikan akan mendatangkan kebahagiaan ke dalam hidupmu. Harus bertransformasi, membawa kebahagiaan. Dia membawa kebahagiaan ini orang di hidup kalian. Nah, ini ada hubungannya. Iya bener, berarti ini pernah
terjadi sesuatu ya. Ini kehidupan lampau, kita menabur apa yang kita tuai. Apa yang Anda alami saat ini berhubungan erat dengan kehidupan masa lampaumu. Oke, jadi bisa jadi mungkin kalian sedang membayar karma tahapnya, hubungan dengan orang ini. Bisa jadi dulu mungkin di kehidupannya orang ini pernah bantu kalian dan sekarang dibalik, atau mungkin dulu kalian pernah membantu orang ini dan sekarang dia yang membantu kalian, dibalik. Hubungannya karmik, tapi gak semua hubungan karmik itu jelek. Bisa jadi hubungan karmik itu untuk membantu kalian membersihkan karma-karma kalian yang ada di planet bumi ini. Itu yang ketiga pesannya, teruslah melangkah, doa dan harapan baikmu akan segera terwujud. Milikilah keyakinan dan izinkan langkahmu dapat membawamu semakin jauh. Oke, jadi itu semua ya pesannya. Kalian sekarang masa transformasi. Apa yang terjadi sama kalian yang pilih pil nomor 1 itu adalah keterikatannya dengan hubungan masa lampau. Jadi kalian mungkin ditemukan dengan seseorang yang ngeselin banget tapi dia sabar banget. Itu. Atau bisa jadi sebaliknya, dia ngeselin, kalian yang harus sabar, karena ini termasuk proses pembayaran karma. Jadi apa yang harus dilakukan? Teruslah melangkah, doa dan harapan baikmu akan segera terwujud. Milikilah keyakinan dan izinkan langkahmu dapat membawamu semakin jauh. Itu pesannya untuk pile nomor 1. Tenang, kebahagiaan akan datang untuk kalian. Ciri-cirinya seperti itu. Orangnya berbesar hati, finansialnya sudah kuat, dia pernah kehilangan, dan dia itu merasa bahwa dia itu sudah mengalami perubahan tapi itu masih sangat pelan. Itu ciri-cirinya. Bila kalian sudah menemukan dengan ciri-ciri tersebut, jangan lupa tulis di kolom komentar. Dan bila belum, mungkin kalian akan menemukannya di pertengahan tahun atau tahun depan. Oke? Cukup sekian untuk file nomor 1. Kita langsung ke file nomor 2 yang pilih warna hijau. Yang pilih warna hijau. Timestampnya di description ya. Yang pilih warna hijau. Oke. Kita langsung lihat yang pilih warna hijau. Orang ini itu kayaknya orang yang kalian pinginin banget, karena dia adalah seseorang yang pokoknya tipikal kalian banget. Bisa jadi orang ini tipikal kalian banget, atau enggak kalian adalah tipikal orang ini banget ya. Jadi kalian berdua itu saling udah ngerasa wah ini udah. Cuman di sini ini orang punya masa lalu yang kurang bagus. Ini orang punya masa lalu yang dia itu cintanya bertepuk sebelah tangan. Dia bertepuk sebelah tangan dan dia merasa walaupun finansialnya bagus, dia merasa dia itu nggak bisa mencukupi kalian itu, dan dia merasa kayak nggak bisa nyaman karena di sini dia butuh kenyamanan sama kalian.
Orangnya kalau dibilang sangat positif, positif. Orangnya kalau dibilang The Empress itu apa ya? Kreatif. Angka 3 itu kan ke kreativitas. Kreativitas. Kalau dibilang orang ini itu apa ya? Dia sangat gentle. Dia lemah lembut ya. Dia lemah lembut. Dia pokoknya aksi banget. Orangnya itu kalau udah bilang iya, bakal dilakuin. Itu. Cuman memang dia kalau sama kalian itu masih butuh untuk sedikit confidence. Confidence itu apa? Sedikit percaya. Sedikit percaya. Karena dia dulu masa lalunya itu cintanya bertepuk sebelah tangan. Makanya dia susah untuk percaya. Alhasil mungkin sedikit suka overthinking atau sedikit overprotective. Karena dia merasa dia nggak ada pilihan, dia nggak bisa keluar karena dia takut punya masa lalu yang kurang bagus di hubungan. Itu sih ciri-cirinya. Finansial udah cukupi. Dan dia itu sekarang lagi belajar. Dia sama kalian itu belajar tentang cinta. Dia itu belajar tentang cinta karena dulunya di masa lalunya dia bertepuk sebelah tangan. Kan kalau orang yang pernah sakit hati itu dia butuh healing untuk dirinya. Dan healing itu tergantung masing-masing pribadinya berapa lamanya. Itu ya pesan dari semesta untuk kalian. Oke. Pesannya yang pertama, memaafkan, memberi kesempatan diri untuk sembuh, bertumbuh dan melepaskan pola negatif yang berulang. Kemarahan, sakit hati, perasaan bersalah membebani jiwa. Niatkan untuk mampu melihat kebaikan dan cahaya dalam diri setiap orang dan temukan kembali kedamaian hati. Bisa jadi apa ya? Kalian sudah pernah jalani hubungan, cuman ini bisa jadi udah jalani hubungan sama kalian, cuman yang effortnya lebih banyak itu salah satu antara kamu atau dia itu, atau mungkin dia terlalu cuek karena ketakutan dari gimana ya, dia itu punya masa lalunya dia yang seperti itu, akhirnya dia bersikap sedikit jaga jarak sama kalian. Atau mungkin dia bisa ngilang sesukanya muncul itu. Dan di sini itu kalian harus memaafkan, memberi kesempatan diri untuk sembuh. Itu. Kalian harus memaafkan ini orang. Kayaknya orang ini memang sedikit pernah ngejaga jarak sama kalian. Ini bisa jadi ini mantan ya. Bertepuk sebelah tangan. Kayaknya dia itu pernah jalan sama kalian, terus dia muncul lagi gitu. Kalian merasa bertepuk sebelah tangan, yang effortnya lebih banyak itu kalian, terus dia muncul lagi sekarang. Nah, pesannya adalah memaafkan. Yang kedua, berani katakan tidak. Miliki keberanian yang cukup untuk mengatakan tidak kepada orang-orang yang menurutmu hanya menghabiskan waktumu dan mencoba mengambil keuntungan darimu. Menjaga jarak tanpa membenci. Nah, ini bisa jadi ini orang dari masa lalu. Mungkin dia sedikit ada membuat kalian apa ya? Dia tuh kayak nggak ada pilihan lain, minta tolongnya ke kalian. Terus dia itu seolah-olah itu sama kalian kayak terlihat dia itu manfaatin kalian gitu. Padahal kalian itu bisa berani untuk katakan tidak kepada orang ini. Kalau itu hal nggak penting, bilang aja nggak bisa. Tapi kalau hal yang sekiranya membantu, itu bolehlah kalian lakukan, ya. Terus yang ketiga pesannya, jujur pada diri sendiri. Lihatlah jauh ke dalam hatimu, maka Anda akan mengetahui kebenaran dari situasi ini. Akui dan terimalah kebenaran. Fokuslah pada jalan keluar terbaik untuk membuat akhir yang baik. Oke. Jadi kayaknya ada yang beberapa sama orang ini, nggak tahu ya, kalau cewek, mungkin ceweknya sorry to say,
isi duluan ya. Ini ya, bisa jadi ini cewek isi duluan, atau enggak kalau ini cewek, kalau ini cowok ini bikin kamu isi duluan. Kalian nggak ada jalan lain. Itu ya, it's okay. Sesuatu terjadi itu memang dalam seharusnya. Makanya di sini pesannya itu, untuk lain kali berani katakan 3, atau apa yang sudah terjadi dimaafkan, jujur pada diri sendiri, dan mencoba penerimaan diri. Untuk kalian yang mungkin terkena ini ya, ini The Empress ini adalah kartu mengenai kehamilan, bisa jadi itu. Oke. Cukup lumayan ya. Bila kalian menemukan ciri-ciri dengan orang seperti itu, seperti yang saya sebutkan tadi, jangan lupa tulis di kolom komentar. Bila tidak, ya berarti video ini bukan untuk kalian. Atau kalian bisa pilih file lain, file 1 atau file nomor 3. Oke, itu untuk file nomor 2 yang pilih warna hijau. Kita ke next file, ke file nomor 3. Yang pilih warna kuning, yang pilih warna kuning. Untuk ciri-ciri jodoh Cancer, di tahun 2021, kita lihat kartunya. Oke. Ini dilihatin. Kalau yang ini dilihatin zodiaknya ya. Yang tadi itu nggak ada zodiaknya, nggak disebut zodiaknya karena mungkin ada something yang memang sedikit agak bisa jadi. Tapi yang tadi ya, yang file nomor 2 itu zodiaknya bisa jadi Virgo. Oke, sekarang kita bahas file nomor 3. Ciri-ciri ciri-ciri zodiak, ciri-ciri jodoh zodiak Cancer di tahun 2021. Ciri-cirinya yaitu Aries. Ciri-cirinya Aries. Ciri-cirinya zodiaknya bisa Aries. Di sini orang ini itu bisa juga Aquarius, antara Aries atau Aquarius. Ya. Di sini orangnya itu ini udah dia punya masa lalu yang sangat berat ya. Orang ini punya masa lalu yang sangat berat. Orang ini seorang pebisnis. Dia punya bisnis, punya usaha sendiri. Atau bisa jadi dia itu punya pekerjaan di bidang yang profesi ya, pekerjaan di bidang profesi, entah profesi apa aja itu, pokoknya profesi. Jadi mungkin bisa guru, tenaga kesehatan, tentara, ciri-cirinya itu. Dan ada yang sudah berencana untuk menikah dengan kalian, tapi ada yang masih memending keputusannya dan memilih cara yang memilih untuk menunggu dia menyembuhkan sakit hatinya dia, beban beratnya dia di masa lalu. Itu ada yang seperti itu. Tapi di sini dia itu merasa dengan kalian itu happy home. Dia itu merasa dia seperti kembali ke rumah. Itu. Lalu di situ tuh memang dia sedang fasenya untuk berputar. Dia itu lagi stabil sekarang, The Emperor ya, dia stabil.
finansialnya sangat stabil. Dia seperti raja yang kadang suka memerintah seenaknya atau terlalu posesif bisa jadi, tapi dia sendiri nggak mau diatur. Itu bisa jadi cirinya seperti itu. Zodiaknya Aquarius atau Aries ya. Lalu itu ciri-cirinya, pokoknya udah, dia sedang sekarang itu memang hidupnya memang damai, tapi masa lalunya cukup berat buat dia. Dan ini sekarang fasenya dia untuk berputar, rodanya sudah berputar, rodanya dia masa lalunya yang kelam itu udah mulai naik. Dan ada satu keputusan di hidupnya dia yang mungkin dia memutuskan untuk berjalan maju di hidupnya dia ya, dan membuat happy home. Itu ciri-cirinya. Pesan dari semesta untuk kalian yang pilih pel nomor 3 warna kuning. Ini untuk kalian, peka. Anda semakin peka belakangan ini baik peka merasakan energi ataupun emosi. Hargai dirimu dan perasaanmu, hindari hubungan, lingkungan, dan situasi yang kurang harmoni. Hiasi dirimu dengan kelembutan. Untuk pilih yang Cancer, pilih pel nomor 3. Sorry ya. Di sini kalian sudah mengerti siapakah dia, dan di sini yang pilih pel nomor 3 ini kalian udah benar-benar mengerti, mengetahui, oh ya, orang ini yang baik buatku, orang ini yang aku butuhkan selama ini. Itu ya. Nah, ini bagi yang mungkin merasa takut, ada ketakutan di hubungan ini, nih pesannya untuk kalian. Aman, terkendali, semua berjalan baik-baik saja, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Anda dan semua orang yang dikasihi aman dan terlindungi. Jadi itu pesannya. Dan yang ketiga, hirup udara segar. Pergilah keluar dan hirup udara segar. Terhubung dengan alam dapat membantumu melepaskan stres dan mendapatkan ide-ide baru yang lebih kreatif. Jadi bisa jadi kalian sama orang ini itu proses healing kalian, karena orang ini sangat stabil. Itu dia bantu kalian untuk menghealing. Dia bantu kalian untuk memutar percintaan kalian. Itu. Makanya di sini yang kalian khawatirkan, kalian takutkan, semuanya itu pesannya justru dia pesannya baik-baik, semuanya aman terkendali, nggak usah dikhawatirkan. Intuisimu sudah baik. Apa yang kamu putuskan udah bagus. Itu pesannya. Dan di sini kalian cukup hirup udara segar. Pergilah keluar dan hirup udara segar. Itu pesannya untuk yang pilih pel nomor 3, ciri-ciri jodoh Cancer di tahun 2021. Cukup sekian dari video kali ini. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa cintai diri sendiri. Jangan lupa bahagia. Bye-bye.